Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pandang dengan PKS, nanti dengan Demokrat juga agar kita bisa menyelaraskan untuk berjuang bersama di 2020. Memantapkan posisi ini artinya baik capres ataupun cawapres nantinya di 2024 apakah memang harga mati untuk P3 atau bagaimana Pak? Di dalam politik itu kita semuanya niatkan lillah, fillah, dan billah. Bahwa politik PKS itu adalah politik amar ma'ruf nahi munkar, bukan politik harga mati. Tapi kita ingin memperjuangkan Indonesia baldatun thayyibatun. Ketika PDI Perjuangan urung memilih Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar, mantan kader Partai Gerindra itu justru kembali menggulirkan niat lamanya untuk merangkul PKS dan Demokrat. Benarkah Sandi sedang berancang-ancang menjajaki poros koalisi baru setelah nasibnya tak kunjung jelas bersama PDI Perjuangan? Sudah bersama kami malam hari ini juru bicara P3 Usman M. Tokan, Ketua DPP PKS Mardani Alisera, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam Pak Tokan, Bang Mardani, Pak Umam. Selamat malam Mas Reno. Malam semua, Mas Umam, Mas Toga. Bersama kami di Pak Mardani, Pak Doni. Saya ingin ke Pak Tokan terlebih dahulu. Pernyataan Sandiaga Uno, seorang ketua Bapilu P3, tentang berduet dengan AHY, dengan merangkul Demokrat dan PKS nih Pak Tokan. Apakah ini statement pribadi saja atau merepresentasikan partai, Pak Tokan? Terima kasih. Saya ingin sebagai juru bicara ingin menyampaikan bahwa P3 hari ini tetap punya komitmen untuk bersama Mas Ganjar. Itu adalah hasil dari langkah konstitusi yang kita lakukan. Mulai dari Rapimnas kelima, P3 memutuskan dan menetapkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara untuk Rapimnas ke-6, kita menetapkan Pak Sandiaga Uno untuk diusulkan menjadi pendamping Mas Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden. Sehingga sampai hari ini P3 tetap konsisten bersama PDI Perjuangan, sehingga kami sedang melakukan komunikasi politik secara terus-menerus dengan harapan pilihannya jatuh kepada Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi Mas Ganjar. Tidak ada pilihan lain sampai hari ini. Berarti statement Pak Sandi tadi yang saya pertanyakan itu lebih ke pribadi atau partai? Ini belum terjawab Pak Tokan. Oh iya, jadi sebenarnya kan Pak Sandi melekat sebagai ketua Bapilu. Ya. Saya posisinya sebagai sekretaris Bapilu. Adapun pernyataan kita sama-sama memahami bahwa Pak Sandi hari ini kan sebagai seorang politisi. Oke. Semua warga negara berhak menyampaikan pendapatnya. Itu yang ingin kami sampaikan, bahwa tidak menjadi keputusan partai sampai hari ini. Kalau ada pun keputusan partai yang berubah daripada Rapimnas ke-6, maka kita akan mengadakan pertemuan berikutnya di dalam forum yang sama. Oke. Baik, saya ke Bang Mardani. Saya ingin tahu respon Anda soal pernyataan Mas Sandi Uno soal ingin berduet dengan AHY dan juga bahkan merangkul PKS dan Demokrat. Bang Mardani, bagaimana responnya? Ya, Bang Sandi ini kawan lama dengan PKS. Kita berjuang bersama di DKI, hubungan kita dekat. Sampai hari ini kita dengan Bang Sandi bersaudara. Dan kita mendoakan yang terbaik buat Bang Sandi. Ketika mau ke P3 juga saya bilang ya luruskan niat Bang, apapun dimanapun kalau niatnya lurus akan dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan niat Bang Sandi, kami tentu untuk silaturahim monggo. Semua pihak kita buka pintu untuk silaturahim, karena silaturahim itu membawa berkah, apalagi Bang Sandi ya kawan lama. Tetapi posisi saat ini PKS, Demokrat dan Nasdem kukuh dan kokoh di koalisi perubahan untuk persatuan bersama Mas Anies Baswedan, bahwa akan ada dinamika
di waktu-waktu injury time akan ada perubahan komposisi. Politik is the art of possibility. Seni kemungkinan, tapi PKS insya Allah kokoh memegang prinsip bahwa politik bukan dagang sapi, politik bukan transaksi, tapi politik adalah sarana kita menegakkan akhlakul karimah, sarana kita untuk memegang nilai. Karena itu tidak mudah bagi PKS pindah ke kiri, pindah ke kanan, karena PKS punya prinsip politik ini harus sama kata dengan perbuatan. Oke. Saya ke Pak Tokan lagi, tadi Anda katakan belum ada perubahan keputusan ya, baik dari hasil Rapimnas ke-5 P3 atau bahkan Rapimnas ke-6 P3. Memang belum ada perubahan keputusan, tetapi apakah sudah pernah dibahas ini di internal P3 soal rencana duet Sandi AHY dan merangkul PKS Demokrat sebagai alternatif ketika Sandiaga Uno tidak jadi cawapres Ganjar misalkan nantinya? Ya, hari ini kita masih fokus bagaimana persiapan menghadapi pileg ini. Berharap target kita terpenuhi. Kemudian kita juga sedang melakukan konsolidasi partai sampai ke tingkat anak ranting agar tetap kita komitmen bagaimana memperjuangkan Mas Ganjar. Oleh karenanya sampai hari ini kita belum ada pembahasan apakah itu di pengurus harian atau apakah itu di tingkat Bapilu dan sebagainya. Kita belum ada pembahasan soal itu. Baik, saya ingin dapat perspektif juga ini dari Pak Umam malam ini terkait adanya wacana duet Ganjar Anies yang ternyata ini Pak Umam cuma andai-andai. Lalu kemudian muncul pernyataan Mas Sandi, kan sequence politiknya kurang lebih begitu. Ini menurut Anda gertakan saja atau serius untuk dilakukan? Mengingat dua partai yang disebut Sandiaga Uno ini adalah dua partai yang pernah disebut sebagai partai yang tidak pernah bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Mas Reno, saya pikir yang disampaikan oleh Pak Sandi dan juga teman-teman di P3 sendiri sebenarnya memiliki kemiripan dengan yang dimiliki oleh teman-teman di PKB. Artinya ini adalah bagian dari strategi yang mencoba untuk menciptakan langkah mitigasi jika proposal politiknya terkait dengan pencawapresan Pak Sandi tidak dikabulkan dalam konteks ini oleh PDIP. Oleh karena itu, manuver ini sebenarnya mengindikasikan semacam kepanikan atau bahkan exit strategy jika proposal politik yang diajukan oleh P3 dalam konteks ini pencawapresan Pak Sandi kemudian tidak dikabulkan oleh PDIP. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah manuver bisa jadi betul dalam konteks ini adalah upaya mitigasi, tetapi bisa jadi ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan operasi ganggu gusar, terutama untuk menciptakan gejolak atau dalam konteks ini tentu menguji soliditas di koalisi perubahan yang sepertinya proses negosiasinya di internal juga tidak mudah. Oleh karena itu kemarin baru saja kita dengarkan ada sebuah ide spektakuler menggabungkan Ganjar dan juga Anies. Lalu kemudian di hari ini muncul juga satu skema baru duet antara AHY dan juga Sandi. Nah, dalam konteks ini maka sebenarnya ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan komunikasi awal yang barangkali kemudian bisa menjadi sebuah kenyataan jika kemudian situasi dan juga dinamika politiknya memenuhi. Tetapi satu hal yang ingin saya garis bawahi, statement dari Pak Sandi bisa saja itu Pak Sandi secara personal. Tetapi posisi Pak Sandi sebagai ketua Bapilu dan yang agak unik ini dari teman-teman P3, 6 bulan menjelang pemilu posisi ketua umum masih PLT. Barangkali statement Pak Sandi yang begitu powerful ini adalah bagian dari bargaining position yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi ketua umum dan juga nahkoda P3 ke depan. Oke, ada beberapa pernyataan yang disampaikan Pak Umam yang ingin saya tanyakan ke Pak Tokan. Tapi yang pertama kali saya ingin tanyakan, betulkah Pak Tokan ungkapan Pak Sandiaga Uno ini sebagai bentuk kepanikan atau bahkan exit strategy seperti yang disampaikan oleh Pak Umam tadi? Ya, sebenarnya tidak seperti itu ya. Pak Sandi itu di berpolitik sudah cukup lama. Jadi beliau menyampaikan hal tersebut itu dalam rangka membangun demokrasi. Karena memang sampai hari ini kan kita semua partai politik atau koalisi atau kerjasama misalnya kami dengan PDI Perjuangan. Kita semua belum menetapkan cawapres. Sehingga mungkin nuansa itu ingin diungkapkan oleh Pak Sandi sebagai seorang politisi yang juga sudah
lama berkecimpung, agar bagaimana supaya respon masyarakat. Karena ini semua masih dalam bentuk uji publik. Tapi tetap kami ingin menyampaikan bahwa P3 diajarkan oleh para ulama sebagai partai Islam, kami ingin tetap samina wa ta'na atas keputusan karena kami sudah bergabung atau bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Oke, baik. Saya juga tertarik untuk membahas pernyataan Bang Mardhani yang kami tangkap rekamannya mengatakan bahwa daripada sibuk merangkul lebih baik masuk saja ke Koalisi Perubahan. Ini saya akan tanyakan ke Bang Mardhani di segmen berikutnya. Ditahan dulu ya, Bang Mardhani jawabannya. Prime Time News masih akan berlanjut sesaat lagi. Kami lanjutkan pemirsa perbincangan malam hari ini. Saya ke Bang Mardhani. Tadi beberapa waktu lalu kami sempat menangkap yang kurang lebihnya ya, bunyinya adalah begini. Kalau tidak perlu terlalu sibuk untuk merangkul sana-sini, tapi masuk sajalah. Intinya begitu ke Koalisi Perubahan ini. Apa yang coba Anda sampaikan dengan pernyataan ini, Bang Mardhani? Tadi kan ada pertanyaan, apakah Koalisi Perubahan bisa dipecah? Saya bilang, pecah itu tidak dari luar, pecah itu dari dalam. Jadi kalau Bang Sandi mau silaturahim, nanti mungkin Pak Prabowo mau silaturahim, Mas Ganjar, kita akan selalu membuka silaturahim. Tapi ketika silaturahim itu kita sampaikan kenapa kita ingin Koalisi Perubahan, kenapa kita ingin berubah, apa saja yang ingin kita rubah, bagaimana strategi perubahannya, milestone-nya seperti apa, targetnya bagaimana, kemudian cara kerjanya bagaimana. Dan dengan demikian harapan kami yang tadinya ngajak kami untuk mendukung, jadi justru terbalik. Mereka akan dukung kita karena lebih paham tentang Koalisi Perubahan, lebih paham tentang nilai-nilainya, lebih paham tentang kemuliaan perjuangannya. Jadi Bang Sandi monggo silaturahim, nanti kita akan bincang. Mudah-mudahan beliau mau bergabung di Koalisi Perubahan. Nah, beliau ini ajakan ke pribadi Sandiaga Uno atau ke partainya juga nih, Bang Mardhani? P3 punya luar biasa. Saya dari dulu nih, Bang Tokan, saya P3 gitu loh. Waktu kecil kita P3 semua ini kan. Cuma ada 3 kan. Golkar, PDIP, P3. Ya kita P3 gitu loh. Nah sehingga ketika Bang Sandi ke P3, terus terang saya bahagia. Mudah-mudahan Bang Sandi bisa menguatkan P3. Karena itu partai legend, tempat umat Islam menitipkan perjuangannya. Nah kalau sekarang P3 memilih jalan yang lain, pasti itu ijtihad. Ada dalilnya, tapi karena belum putus, jadi masih bisa ke kiri, masih bisa ke kanan, ya kami tentu membuka diri. Siapa yang ingin bergabung, monggo. Kalau kami, Mas Umam berapa kali saya ingatkan, kami itu di publik, kita ini beda dengan koalisi di sebelah. Kalau di koalisi sebelah bisa pindah kiri kanan, tapi kalau kita membentuk Koalisi Perubahan, itu saja sudah beresiko. Itu saja sudah menunjukkan kita bukan koalisi transaksional. Kita koalisi yang melawan rezim, melawan status quo, yang ingin berubah. Jadi ini luar biasa tanggung jawabnya. Jadi kita nggak, yuk kita kumpul yuk biar dapat sesuatu. Nggak ada, bukan dapat sesuatu sekarang ini. Hukuman, tantangan, teman-teman Nasdem luar biasa itu gitu. Jadi kita insya Allah Koalisi Perubahan untuk persatuan solid, kuat, dan kokoh. Karena kita punya nilai yang diperjuangkan. Nyun sewu. Baik, saya juga akan ke patokan terlebih dahulu. Hari ini ada rilis salah satu lembaga survei. Periodenya kalau kita lihat 27 Juli sampai dengan 7 Agustus nih, patokan. Hasilnya 42,9% pemilih P3 rupanya condong ke figur Anies Baswedan. Sementara yang condong ke figur Ganjar, figur yang ada dukung sekarang, hanya 9%, hanya 19%. Apakah ini nggak jadi pertimbangan patokan untuk P3? Ya, kita menghargai hasil survei oleh siapapun juga. Nah, kami fokus hari ini melakukan komunikasi bersilaturahim dengan pesantren, dengan para kiai, para ulama, para tokoh, lalu kemudian kader-kader di partai, dan terlihat jelas bahwa kita punya keyakinan besar bahwa pemilih tradisional itu akan solid. Tradisional itu yang pertama. Kemudian Gen Z, kaum milenial hari ini sangat luar biasa sambutannya ketika ada ketua umum kami, kemudian ada Pak Sandi sebagai orang yang digandrungi kaum milenial dan Gen Z ini ketika kita melakukan konsultasi. Jadi ya silakanlah
hasil survei itu bisa menjadi koreksi buat kami untuk melangkah berikutnya. Tapi kami punya keyakinan besar bahwa pemilih P3 dan kemudian kami ingin meraih 11 juta kursi suara itu, insya Allah bisa kita dapatkan dengan Baik, Mas cara-cara Umam. yang sedang kita lakukan ini. Baik, Mas Umam, kalau berangkat dari hasil survei tadi yang sudah saya sampaikan, menurut Anda apakah mungkin ini patokan dan barisan kader P3 lainnya kepartaian pindah kapal koalisi? Menurut Anda? Mas Reno, data tadi sebenarnya itu mencerminkan sebuah angka yang sangat penting untuk dijadikan sebagai refleksi bagi teman-teman di internal P3. Karena bagaimanapun juga hasil pemilu di 2019, P3 mengalami koreksi yang salah satunya disebabkan oleh fenomena split ticket voting. Artinya dukungan elit P3 memberikan dukungan waktu itu kepada misalnya kepada Pak Jokowi, ternyata tidak sama dengan basis pemilih loyal P3 di akar rumput yang ternyata memiliki dukungan yang cukup kuat kepada Pak Prabowo. Nah, situasi inilah yang kemudian terkonfirmasi ada sejumlah kursi di beberapa titik di Jawa Tengah, termasuk di Jawa Timur yang semula menjadi basis kekuatan P3 justru lepas di sana. Nah, oleh karena itu basis data yang tadi disampaikan oleh teman-teman tim redaksi Metro TV, sebenarnya ini seolah mengulang kembali pelajaran dari pemilu 2019, jangan sampai kemudian P3 terkoreksi secara elektabilitas hanya karena split ticket voting. Kalau kita cermati dari basis pemilihnya, memang P3 merupakan partai dengan basis kekuatan Islam. Nah, oleh karena itu tentu konteks Islam moderat di sini yang kemudian direpresentasikan oleh kelompok-kelompok yang ada di basis-basis di sepanjang Jawa dan juga luar Jawa. Tetapi jika kemudian tokoh capresnya, kemudian tokoh cawapresnya dianggap tidak merepresentasikan karakter Islam moderat, maka kemudian itu berpotensi mengulang kembali terjadinya split ticket voting. Oleh karena itu ini harus menjadi sebuah kalkulasi serius. Kalau misal memang harus tetap berada di kubu PDIP dengan Mas Ganjar, tentu harus dipikirkan secara serius bagaimana langkah mitigasinya. Tetapi kalau misal kemudian statement Pak Sandi tadi betul-betul juga serius, bagaimana kemudian ingin menggalang atau bahkan Pak Mardhani itu mau digalang, tapi justru menggalang itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian ingin bergabung di koalisi perubahan, maka di saat yang sama P3 juga harus siap dengan segala risiko dan konsekuensi, karena bagaimanapun juga di kubu koalisi perubahan harus berhadapan dengan berbagai kemungkinan yang kemudian berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Ini yang kemudian harus diantisipasi, dan saya berharap teman-teman P3 betul-betul mempertimbangkan secara matang, karena terkait dengan eksistensinya di pemilu 2024 nanti. Ingat, P3 saat ini posisi di angka 4,52%, hanya 0,52% di atas basis parliamentary threshold. Jika secara strategi ada yang keliru, jika secara pendekatan dan pemilihan capres-cawapres ada yang keliru, jangan sampai kemudian memberikan impact terhadap penurunan elektabilitas partai. Jika kemudian ini terjadi, penurunan elektabilitas, tentu itu tidak kita harapkan. Kita tidak ingin pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi P3 ke depan. Baik, sebenarnya saya ingin tanyakan respon Pak Tokan, tapi sayang waktu kita sudah habis, tapi semoga ini menjadi refleksi tersendiri bagi kita semua hasil perbincangan pada malam hari ini. Terima kasih Bang Mardhani, Pak Tokan dan juga Pak Umam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.